Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Desiana Pertiwi dari Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Program Studi Ilmu Gizi. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterampilan berbicara. Keterampilan berbicara atau yang disebut sebagai retorika merupakan seni berbicara yang bisa dimiliki seseorang yang bertujuan untuk menyampaikan pesan lisan secara efektif sebagai bentuk komunikasi kepada orang lain. Berbicara dapat diartikan sebagai suatu penyampaian maksud seperti ide, pikiran, isi hati seseorang kepada orang lain dengan menggunakan bahasa lisan, sehingga maksud tersebut dapat dipahami orang lain. Keterampilan dalam berbicara sangat penting dalam kehidupan kita, karena berbicara merupakan proses pertukaran informasi antar individu maupun antar kelompok. Keterampilan berbicara juga sangat penting di dalam kehidupan sehari-hari, sebab kita dituntut harus dapat berbicara yang baik, serta dapat memberikan pengaruh yang positif terhadap masyarakat ataupun lawan bicara. Tidak adanya keterampilan berbicara yang baik akan menghalangi seseorang, bukan saja dalam hal berkarir, tetapi juga dalam hubungan sosial dan pribadi. Sebuah pesan dapat berubah menjadi sebuah kesalahpahaman, frustasi, bahkan bencana bila terjadi kesalahpahaman dalam penyampaian ataupun kesalahan interpretasi dari orang yang diajak bicara, sehingga orang memiliki kebebasan untuk berbicara dan menyampaikan pendapat kapanpun dan dimanapun. Namun, tidak semua orang mampu menyampaikan pendapat atau ide yang dimilikinya dengan baik serta dapat dimengerti oleh orang lain. Banyak sekarang kita temui orang-orang yang kesulitan dalam keterampilan berbahasa yang baik di depan umum. Banyak alasan terlontar, diantaranya grogi karena dilihat banyak orang. Keahlian berbicara ada di setiap diri manusia. Sayangnya orang merasa tidak mampu serta tidak pernah ingin mencoba karena takut salah. Melakukan kesalahan adalah proses dari suatu pembelajaran. Berikut cara yang bisa digunakan untuk mengembangkan keterampilan berbicara. Yang pertama, tingkatkan kemampuan berbahasa yang baik. Perbanyak kosakata dengan banyak membaca dan menulis. Cari kosakata yang belum atau kurang dikenal. Semakin kita bisa mengekspresikan diri, semakin baik kemampuan kita dalam berkomunikasi. Yang kedua, latih kemampuan mendengar. Perhatikan apa yang dikatakan pembicara lain sebelum kita mengutarakan pendapat. Resapi apa yang didengar sebelum merespon. Yang ketiga, ada belajar untuk mengerti dan menghargai cara pandang orang lain. Dengan pemikiran terbuka dan berusahalah melihat sesuatu dari perspektif yang lain. Sebagai hasilnya, kita akan menjadi bisa bekerja sama dan lebih pengertian terhadap pemikiran orang lain. Dan yang keempat adalah hindari komunikasi di situasi yang emosional. Kita akan kehilangan objektivitas dan cenderung mengatakan sesuatu yang nantinya akan disesali. Ambil waktu untuk memikirkan posisi kita sebelum berbicara. Tujuan berbicara merupakan hal yang sangat penting untuk ditentukan sebelum seseorang pembicara memaparkan gagasannya. Tujuan berbicara merupakan pedoman bagi pembicara untuk membangun, mengemas, dan menyampaikan idenya untuk sebuah pembicaraan tertentu. Perbedaan tujuan berpengaruh pada bentuk ide yang dikembangkan, kemasan yang digunakan, dan performa penyampaiannya. Tujuan berbicara yang dimaksud adalah yang pertama, informatif. Tujuan informatif merupakan tujuan berbicara yang dipilih pembicara ketika ia bermaksud menyampaikan gagasan untuk membangun pengetahuan pendengar. Yang kedua, rekreatif. Tujuan rekreatif merupakan tujuan berbicara untuk memberikan kesan menyenangkan bagi diri pembicara dan pendengar. Yang ketiga, persuasif. Tujuan persuasif merupakan tujuan pembicaraan yang menekankan daya bujuk sebagai kekuatannya. Hal ini berarti tujuan pembicaraan ini lebih menekankan pada usaha mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan apa yang diharapkan pembicara melalui penggunaan bahasa yang halus dan penuh daya pikat. Yang keempat, argumentatif. Tujuan argumentatif merupakan tujuan berbicara untuk meyakinkan pendengar atas gagasan yang disampaikan oleh pembicara. Ciri khas tujuan ini adalah penggunaan alasan-alasan rasional di dalam bahan pembicaraan yang digunakan pembicara. Berbicara juga memiliki banyak manfaat, diantaranya seperti komunikasi dengan antar individu dan kelompok menjadi lebih efektif, melancarkan pertukaran informasi, menambah kepercayaan diri,
menambah karisma dan wibawa. Salah satu faktor mempermudah memperoleh pekerjaan, menambah level nilai dalam diri, bisa mendapat kepercayaan diri dari masyarakat. Sebagai contoh dari keterampilan berbicara, saya akan membahas tentang pentingnya hidup sehat di masa pandemi. Hingga sampai saat ini, Indonesia masih berjuang untuk melawan virus COVID-19. Setiap harinya, kasus angka positif COVID-19 bertambah. Masyarakat selalu diperingatkan oleh pemerintah untuk mengikuti protokol kesehatan. Karena hal tersebut menjadi kebutuhan kita semua, tentu tidak mudah untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19. Untuk itu, kita dianjurkan untuk meningkatkan imun tubuh supaya dapat menangkal virus COVID-19. Salah satu cara untuk meningkatkan imun tubuh adalah menerapkan pola hidup yang sehat. Pola hidup sehat merupakan hal yang wajib kita lakukan, terutama pada masa pandemi. Dengan memilah dan mengatur pola hidup yang sehat, tentunya tubuh kita akan merasakan banyak manfaat. Kita hanya perlu memperhatikan kebiasaan kecil sehari-hari dan mengubahnya supaya lebih bermanfaat untuk kesehatan tubuh. Pola hidup sehat yang kita terapkan bisa saja kita tularkan kepada orang lain, khususnya keluarga, sehingga mereka dapat merasakan banyak manfaatnya. Dengan pola hidup sehat akan menciptakan harapan hidup yang lebih lama. Manfaat lain yang kita dapatkan yaitu meningkatkan imun tubuh. Imun tubuh dapat mencegah penyakit masuk ke dalam tubuh kita, termasuk virus COVID-19. Beberapa cara dan tips untuk menjalankan hidup sehat diantaranya adalah yang pertama, olahraga rutin. Salah satu cara menjalankan pola hidup sehat adalah dengan berolahraga. Dengan melakukannya minimal 3 kali seminggu akan dapat mempertahankan kebugaran dan kesehatan tubuh. Aktivitas fisik sendiri sangat penting untuk mencegah penyakit jantung dan stroke, serta untuk meningkatkan kesehatan. Memang sulit untuk berolahraga di tengah jadwal dan kegiatan harian yang sudah menguras energi, tetapi kita bisa melakukan aktivitas fisik yang menyenangkan seperti yoga, dansa, dan berlari. Kalau sudah sering, olahraga dapat membuat tubuh menjadi lebih berenergi. Yang kedua, perbanyak minum air putih. Minum air putih dapat memberikan banyak manfaat bagi hidup sehat. Cairan yang paling alami dan bebas kalori ini lebih direkomendasikan dibandingkan minuman tinggi gula seperti soda atau jus. Air putih dapat menyuplai nutrisi dan membuat tubuh tetap hidrasi. Biasakan diri untuk minum 8 gelas atau 2 liter air putih sehari untuk mendapatkan manfaat-manfaat dari air putih. Beberapa manfaat dari minum air putih bagi tubuh adalah membersihkan racun dari tubuh, mengontrol kalori, memberikan energi pada otot, dan menyeimbangkan cairan tubuh. Yang ketiga ada konsumsi buah dan sayur. Buah dan sayur merupakan sumber nutrisi seperti vitamin dan antioksidan. Kandungan nutrisi ini akan membuat tubuh lebih berenergi dan bertenaga. Antioksidan di dalam buah dan sayur baik untuk kesehatan mata, sistem imun, dan kesehatan kulit. Menurut WHO, konsumsi buah yang kurang selalu dikaitkan dengan kondisi kesehatan yang buruk. Makan buah dan sayur dapat mengurangi risiko penyakit seperti kanker, penyakit jantung, dan stroke. Oleh karena itu, upayakan agar mengkonsumsi 5-9 porsi aneka buah dan sayur sehari sebagai salah satu cara mempertahankan pola hidup yang sehat. Yang keempat, tidur yang cukup. Hal yang dapat kita lakukan untuk menerapkan pola hidup sehat adalah dengan cara memperbaiki waktu tidur. Kebanyakan seseorang memilih jam tidur yang tidak cukup dikarenakan beberapa alasan. Padahal tubuh tentunya butuh istirahat yang cukup agar badan kembali segar dan bisa menjalankan aktivitas dengan semestinya. Rajin olahraga dan makan makanan yang bernutrisi tinggi akan berakhir sia-sia kalau tidak memiliki tidur yang cukup. Tidur adalah kebutuhan paling mendasar untuk menuju pola hidup sehat, karena tidur menjadi sebuah pondasi di mana pikiran dan tubuh yang sehat terbentuk. Jika pondasi ini goyah, tentunya akan berdampak pada kesehatan. Mulai dari fungsi kekebalan tubuh, energi, selera makan, suasana hati, hingga berat badan. Durasi tidur yang ideal bagi orang dewasa sekitar 7-9 jam per malam. Orang yang tidak memiliki waktu tidur cukup berpotensi terkena penyakit mematikan seperti kanker dan jantung. Jadi, pastikan kalau setiap malam setidaknya tidur 7-9 jam. Dan yang terakhir adalah berpikir positif.
Pola hidup sehat tidak hanya tentang fisik, tetapi juga dengan kebutuhan mental kita. Memiliki banyak tekanan akan membuat pikiran kita menjadi stres. Oleh sebab itu, sangat dianjurkan untuk berpikir positif. Berpikir positif dapat membuat hati kita menjadi tentram dan dapat mengalahkan berbagai penyakit, termasuk saat kita sedang mengalami tekanan. Dengan mengubah cara berpikir menjadi positif, maka kesehatan mental kita akan menjadi lebih baik. Itulah beberapa cara dan tips untuk menjalankan pola hidup yang sehat, agar di masa pandemi COVID-19 ini, tubuh kita tetap sehat dan terhindar dari berbagai macam virus, termasuk virus COVID-19. Sekian sekiranya yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas waktunya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.